Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallam ala Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli taqa wal wafa amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bittaqallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama sekali perkenalkan khotib untuk berwasiat kepada jamaah sekalian, terkhusus kepada diri khotib pribadi, untuk kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan kita yang mulia, panutan dan suri tauladan kita, pembimbing kita, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada kesempatan yang mulia ini ialah pentingnya berakhlakul karimah. Pentingnya kita untuk memiliki akhlak yang mulia. Kenapa begitu pentingnya akhlak yang mulia ini bagi seorang hamba? Ialah karena yang pertama, akhlak yang mulia ini merupakan indikator keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak merupakan cerminan apa yang ada di dalam dada, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerminan daripada akidah dan tauhid. Yang kedua,
Kenapa akhlak yang mulia ini begitu penting? Karena wujud nyata dari ajaran Islam ini ialah akhlak. Ajaran Islam ini baru terlihat apabila diaplikasikan oleh setiap pemeluknya dalam kehidupan sehari-hari. Pengaplikasian atau pengamalan ajaran Islam ini itulah akhlak. Adapun yang selanjutnya ialah kenapa akhlak mulia ini begitu penting? Karena banyaknya manusia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga ialah disebabkan oleh akhlak yang mulia. Sebagaimana sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah." Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, taqwallah wa husnul khuluq, yaitu takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Wa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasan nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ditanya tentang perkara yang paling banyak menyebabkan manusia dimasukkan ke dalam neraka. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga menjawab dua. Yang pertama ialah al-fam dan yang kedua ialah faraj, yaitu mulut dan faraj. Mulut ini suatu hal yang kecil namun memiliki dampak atau pengaruh yang amat besar dalam kehidupan kita bermuamalah, menjadi sebab atau bahkan menentukan seseorang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga atau dimasukkan ke dalam neraka. Karena mulut ini begitu mudahnya melakukan perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar seperti menggibah, menggunjing atau memfitnah saudara sesama muslim. Dan yang paling besar ialah berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Berbicara atas agama Allah ini tanpa ilmu. Seorang sahabat yaitu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah manusia dimasukkan ke dalam neraka jahanam disebabkan oleh lisan-lisan mereka?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sakilatka ummuka ya Mu'ad." Sungguh celaka, ibumu telah kehilangan kamu hai Mu'ad. Apakah kamu tidak tahu bahwasanya kebanyakan manusia yang wajahnya terjerembab di dalam neraka jahanam disebabkan oleh lisan-lisan mereka. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Akhlak yang mulia merupakan penyebab terbanyak dimasukkannya manusia ke dalam surga. Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama ialah akhlak yang mulia ini dapat meraih pahala atau derajat yang sama dengan seseorang yang siangnya saum sunnat dan malamnya bangun untuk sholat tahajud. Seseorang yang saum sunnat dan juga sholat di malam hari, Allah akan memberikan ganjaran yang amat besar dan Allah akan meninggikan derajat mereka. Yang mana puasa dapat menyebabkan seseorang dijauhkan dari neraka. Nabi SAW bersabda, "Man shoma yauma fi sabilillah." Barang siapa yang berpuasa di jalan Allah satu hari saja, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan, siapa orang yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkannya dari neraka dengan membuatkan khandak, yaitu parit yang luasnya sejauh atau seluas jarak antara langit dan bumi. Seseorang yang ahli puasa juga akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Seorang sahabat bernama Imran bin Husain radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang dengan amalan itu aku dimasukkan ke dalam surga." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bis-shaum la mithla lahu." Kalau begitu engkau puasa, karena tidak ada amalan yang semisal atau dapat menandingi amalan puasa. Begitu juga orang melaksanakan sholat malam atau sholat tahajud di malam hari, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Akhlak yang mulia
dapat meraih derajat yang sama dengan seorang ahli saum sunnat dan ahli tahajud. Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam hadis yang sahih, dalam beberapa riwayat disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajata sha'imil qa'im." Sesungguhnya seorang mukmin dapat meraih pahala yang sama dengan seorang yang ahli saum dan juga ahli tahajud. Dalam riwayat lain dengan lafaz yang berbeda disebutkan, "Innal muslima musaddad la yudriku bi husni khuluqihi darajata sawwamal qawwam." Sesungguhnya seorang muslim yang musaddad. Muslim yang musaddad dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Kata beliau, jadi maksud dengan musaddad ialah orang yang simple, yang sederhana. Dia hanya melakukan hal-hal yang difardukan, hal-hal yang fardu saja. Muslim yang musaddad dia tidak melaksanakan sholat tahajud, namun dia memiliki kemuliaan akhlak. Maka dengan kemuliaan akhlaknya ini, dia dapat meraih pahala derajat yang sama dengan ahli saum sunnat dan juga ahli sholat tahajud di malam hari. Alasan yang kedua, kenapa akhlak yang mulia ini menjadi sebab terbanyak manusia dimasukkan ke dalam surga, ialah karena Allah Ta'ala mencintai akhlak yang mulia dan mencintai juga pelaku daripada kemuliaan akhlak tersebut. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menjaga seluruh panca inderanya. Allah akan melindunginya. Allah akan mengabulkan doa-doanya. Allah akan memberikan perlindungan kepadanya sebelum dia meminta perlindungan. Bahkan dalam riwayat dalam hadis kursi dijelaskan, apabila Allah Ta'ala telah mencintai seorang hamba, Allah menyatakan, "Aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Aku akan menjadi penglihatan yang dengannya dia akan melihat. Aku akan menjadi kedua tangan yang dengannya dia akan bertindak. Aku akan menjadi kedua kakinya yang dengannya dia berjalan." Dan seterusnya. Apabila Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, Allah akan memanggil malaikat Jibril. Allah akan menyatakan, "Sesungguhnya aku mencintai hambaku si fulan, maka cintai pula dia oleh kalian." Malaikat Jibril AS pun mencintainya. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada seluruh malaikat lainnya bahwasanya Allah Ta'ala mencintai hambanya si fulan, maka cintai pula dia oleh kalian. Maka jadilah hamba ini orang yang diterima di atas permukaan bumi disebabkan oleh akhlak yang mulia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha hayyun karim, yuhibbu karamu wa ma'aliyal akhlaq." Sesungguhnya Allah yang Maha Pemurah mencintai kemuliaan atau kedermawanan, dan Allah mencintai akhlak yang baik, mencintai akhlak yang mulia. Wa yubghidu syafashifaha, dan Allah sangat membenci akhlak yang buruk, akhlak yang hina. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengisyaratkan bahwasanya orang yang memiliki kemuliaan akhlak kelak di hari kiamat akan dekat kedudukannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau pada hari kiamat memiliki derajat dan kemuliaan yang amat tinggi, tidak ada yang dapat menandingi ketinggian derajat dan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak pada hari kiamat. Dan salah satunya ialah beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatim fil jannah hadza." Beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aku dengan orang yang menyantuni anak yatim kelak di surga atau di hari kiamat seperti ini, dengan mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Begitu dekatnya derajat seorang hamba yang menyantuni anak yatim kelak di hari kiamat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menyantuni anak yatim merupakan perwujudan di antara perwujudan nyata dari akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda,
wa inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinkum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat kelak tempat duduknya denganku di hari kiamat ialah orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling mulia akhlaknya. Sebaliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa inna abghadakum wa ba'adakum minni majlisan yaumal qiyamah at-tatharun wal mutasyaddiqun wal mutafayhikun. Dan orang yang aku paling benci di antara kalian dan yang paling jauh kelak tempat duduknya di hari kiamat dengan aku adalah yang pertama, kata beliau, at-tatharun, yaitu orang yang banyak bicara, banyak ngomong doang tidak ada isinya. Yang kedua, kata beliau, ialah al-mutasyaddiqun, yaitu orang yang memperbagus atau mengindah-indahkan ucapan perkataannya sebatas hanya ingin ria di hadapan manusia, sebatas hanya ingin meraih sanjungan, pujian dan apresiasi dari manusia. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami sudah tahu apa maknanya at-tatharun dan mutasyaddiqun. Lantas apa yang dimaksud dengan al-mutafayhikun? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-mutakabbirun, yaitu takabbur, yaitu kesombongan. Tiga-tiganya ini merupakan wujud nyata daripada buruknya akhlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, orang yang paling aku benci di antara kalian dan paling jauh kelak tempat duduknya denganku di hari kiamat, at-tatharun, al-mutasyaddiqun, al-mutafayhikun. Dibenci dan jauh tempat duduknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, alias dihinakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebabkan oleh akhlak yang buruk. Adapun alasan yang ketiga, kenapa akhlak yang mulia ini menjadi sebab banyaknya manusia dimasukkan ke dalam surga, ialah karena akhlak yang mulia ini merupakan indikator keimanan yang tadi di awal kita sampaikan. Akhlak yang mulia ini merupakan cerminan apa yang ada di dalam dada, itu iman. Iman ini tempatnya di dalam dada, tidak ada yang mengetahuinya. Akan tetapi ada indikator dari keimanan, yaitu amalan anggota badan, amalan zohir yang namanya akhlak. Semakin sempurna keimanan seseorang, maka semakin mulia pula akhlaknya. Karena kesempurnaan iman seseorang dilihat baik atau buruknya akhlaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kan akhlak yang buruk menunjukkan juga buruknya kondisi keimanan, akidah ataupun tauhid seseorang. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang dimulai dengan sumpah dan diulang 3 kali. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Man ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa wahai Rasulullah? Tanya para sahabat. Nabi SAW bersabda menjawab, yaitu orang-orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Yaitu orang-orang yang sering menyakiti tetangganya, yang sering mengganggu tetangganya, baik secara zohir ataupun secara batin. Orang-orang yang sering menyakiti tetangganya, mengganggu tetangganya, yang tetangganya tidak aman dari keburukan akhlaknya, menunjukkan tidak ada iman dalam diri orang seperti ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengaitkan antara akhlak dengan iman. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah, falyukrim jarhum.
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamu, hendaklah dia memuliakan tetangga. Berbicara yang baik atau diam, memuliakan tamu, memuliakan tetangga, merupakan cerminan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Ini merupakan cerminan daripada akidah dan tauhid seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang buruk menunjukkan tidak ada iman dalam diri seseorang. Kita diperintahkan oleh Allah taala agar saling mencintai satu sama lain, dan saling mencintai merupakan akhlak yang mulia yang wajib ditunjukkan oleh setiap orang-orang yang beriman. Karena kalau tidak saling mencintai, maka tidak ada iman. Tidak ada iman berarti tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu." Kalian tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak bisa dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai satu sama lain. Mencintai satu sama lain, saudara sesama muslim, merupakan wujud nyata daripada kemuliaan akhlak. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahi li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullaha ta'ala la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا وقرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة. Aqimus sufufakum fa inna taswiyatas sufu min tamamin shalah. Lurus dan rapatkan shaf merupakan kesempurnaan salat berjamaah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in. Yawma la yughni mawlan 'an mawlan shay'a wa la hum yunsarun illa man rahimallah. Innahu huwal azizur rahim. Inna syajarataz zaqqumi ta'amul athim. Kalmuhli yaghli fil butun. Kaghallil hamim. Khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adzabil hamim. Dhuqa innaka antal azizul karim. Inna hadha ma kuntum bihi tamtarun. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله